Nasib buruk menimpa India karena punya dua negara tetangga yang gak bisa akur, bahkan terus bermusuhan dengan mereka, yaitu Pakistan dan China. Dan saat ini semua orang tahu, kalau besok-besok Perang Dunia Ketiga pecah, kemungkinan besar itu dipicu antara kelompok Rusia-China melawan kelompok Amerika Serikat bersama Uni Eropa. Sebagai salah satu negara dengan militer terkuat, tentu saja India udah punya rencana sendiri untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga. Sebagai sesama negara raksasa yang bertetangga, hubungan India dengan China bagaikan pasangan dalam toxic relationship. Setelah saling menyakiti, akur lagi, gitu aja terus. Konflik utama antara kedua negara ini terjadi pada tahun 1962 ketika Perang Sino-India yang singkat namun intens terjadi. Perang ini berpusat di sekitar wilayah Aksai Chin yang diklaim oleh India tetapi dikuasai oleh China. Faktor-faktor yang memicu konflik ini mulai dari perselisihan perbatasan, ketidaksetujuan mengenai status Tibet, dan ketegangan ideologis antara kedua negara. Pasca perang yang dimenangkan oleh pihak China itu, hubungan antara keduanya tetap tegang sebab keduanya memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap sejumlah besar wilayah di sepanjang perbatasan mereka yang berpanjang 3.500 km, yang lebih dikenal sebagai garis kontrol aktual. Wilayah ini, terutama di kawasan Himalaya, secara geografis terisolasi, berbatu dan ditutupi oleh lapisan salju yang tebal, menciptakan tantangan tersendiri dalam menentukan batas perbatasan. Pada sebagian besar sepanjang garis ini, tentara dari kedua negara saling berhadapan hanya beberapa meter satu sama lain. Namun sejak 1990-an terjadi peningkatan dalam hubungan keduanya yang disertai dengan serangkaian perjanjian perbatasan. China muncul sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi India, menandai perkembangan positif dalam kerjasama ekonomi mereka. Namun, hubungan baik ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2020, konflik di perbatasan mencapai puncaknya ketika 20 tentara India dan 4 tentara China kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran akibat sengketa wilayah di Ladakh, termasuk Lembah Galwan. Menyusul perang teknologi, India mengawasi perusahaan China, bahkan memblokir lebih dari 300 aplikasi mereka, termasuk TikTok hingga saling usir jurnalis. Konflik ini akhirnya ikut menyeret Pakistan yang juga memiliki hubungan dekat dengan China dan memang berbatasan dengan India. Antara India dan Pakistan memiliki klaim terhadap wilayah Kashmir, sebuah daerah yang telah menjadi pusat konflik sejak keduanya meraih kemerdekaan dari pemerintahan Inggris. Tercatat, kedua negara yang memiliki kemampuan senjata nuklir ini telah terlibat dalam konflik bersenjata sebanyak 3 kali. Tak hanya konflik Kashmir, namun juga serangan teroris dari kelompok jihad Islam yang berasal dari Pakistan, membuat keduanya terlibat dalam pertempuran udara pada tahun 2019, di mana India mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat tempur F-16 Pakistan sebagai tanggapan atas serangan sebelumnya, dan menyatakan bahwa salah satu jet India sendiri juga mengalami kerusakan parah dalam pertempuran tersebut. Peristiwa ini pun menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar dalam hubungan mereka. Namun sebenarnya, Pakistan mengelak atas tuduhan keberadaan terorisme itu. Setelah nyaris 70 tahun lamanya bersih tegang, akhirnya pada tanggal 25 Februari 2021, India dan Pakistan mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan kesepakatan untuk berhenti saling menembak di perbatasan Kashmir. Meskipun begitu, pemerintah India menolak seruan Pakistan untuk melakukan perundingan karena mereka percaya bahwa perdamaian dan kemakmuran tidak bisa berdampingan dengan terorisme. Yang pasti, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah, udah pasti melibatkan senjata nuklir ketiga negara ini. China diperkirakan memiliki sekitar 350 hulu ledak nuklir dalam arsenal nuklirnya. Di sisi lain, India dilaporkan memiliki jumlah hulu ledak nuklir yang mencapai sekitar 160. Sementara Pakistan diperkirakan memiliki sekitar 165 hulu ledak nuklir dalam gudang senjatanya. Merasa posisinya diapit kekuatan yang tidak bisa diimbangi, India mulai telah menjalin kerjasama dalam hal pertahanan dan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini mulai saling merangkul. Meski sebelumnya pasca Perang Dunia Kedua, hubungan keduanya terbilang dingin, karena awalnya Amerika Serikat lebih dekat dengan Pakistan. Sedangkan India, yang telah menjadi importir senjata terbesar di dunia selama dekade terakhir, bahkan menciptakan ketergantungan pada Rusia, dengan hampir setengah dari pasokan militernya itu berasal dari sana. Namun kini Washington sedang giat memperkuat ikatan dengan India, menganggap
hubungan militer ke militer dan kolaborasi teknologi sebagai kunci untuk menciptakan keseimbangan terhadap dominasi Cina di kawasan ini. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memperdalam hubungan bilateral, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan tradisional India pada Rusia dalam hal pasokan pertahanan. Langkah-langkah ini dicapai melalui pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, dengan Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh. Agenda mereka mencakup pembahasan peta jalan untuk menciptakan atau meningkatkan kemitraan militer dan menggali potensi kolaborasi teknologi yang lebih luas. Pihak Amerika Serikat percaya bahwa dengan memperkuat hubungan dengan India, mereka dapat menciptakan suatu keseimbangan kekuatan yang lebih seimbang di kawasan Asia. Padahal, selama ini, India tergabung dalam gerakan non-blok, namun keputusannya menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat memperlihatkan perubahan kebijakan netralitasnya di platform internasional. India tampaknya melihat peluang lebih besar untuk merebut kembali seluruh Kashmir dan Ladakh saat memutuskan untuk bergabung dengan kekuatan yang lebih besar bersama Amerika Serikat dan rela kehilangan teman mereka selama ini, yaitu Rusia. Ini menjadi strategi mereka menghadapi China dan Pakistan. Kini, India menduduki peringkat keempat dalam kekuatan militer dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. India menyiapkan anggaran pertahanannya untuk periode 2023 sampai 2024 senilai 72,6 miliar US dollar atau sekitar 1.068 triliun rupiah. Anggaran ini diperuntukkan sebagai modal dan fokusnya untuk dua sektor, khusus untuk pertahanan sebanyak 20 miliar dolar dan untuk gaji, tunjangan militer serta dana pensiun sebesar 49 miliar rupiah. Anggaran militer mereka memang memakan porsi yang lebih besar, sebab personil aktif India saat ini mencapai 1.450.000 orang, personil cadangan 1.155.000 orang, ditambah para militer India yang mencapai 2.527.000 orang. Meski terbilang kuat, India tetap menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan dalam pengembangan teknologi militer mutakhir karena selama ini mereka ketergantungan pada pemasok senjata asing. Namun, India tetap memiliki keunggulan geografis, sebab lebih dari separuh wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan sisanya oleh pegunungan Himalaya sebagai perlindungan alami menjadikannya sebagai lapisan pertahanan tambahan. Karena rintangan alamiah yang sulit dijangkau dapat menjadi elemen kunci dalam strategi pertahanan India karena mampu menghalangi potensi agresi dari pihak Cina. Angkatan Laut India juga diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia yang memberikan perlindungan yang kuat dari ancaman laut. Sebagai negara dengan kekuatan nuklir, India tidak ragu untuk merespon jika terjadi perang nuklir. Cina dan sekutunya kini dianggap sebagai satu-satunya potensi penantang. Namun, hubungan perdagangan membuat Tiongkok juga bergantung pada India, memberikan nilai tambah pada posisi geopolitik India. Salah satu strategi yang ditempuh India yaitu pendekatan pada Taiwan yang jelas-jelas musuh dari Cina. Pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, Taipei Association menggelar acara makan malam untuk merayakan Hari Republik India dalam pertemuan di mana Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menekankan bahwa hubungan antara Taiwan dan India telah berkembang pesat, didasari oleh saling percaya yang terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir. Kedua belah pihak dianggap sebagai mitra di kawasan Indo-Pasifik yang memegang prinsip-prinsip serupa. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dalam membangun rantai pasokan demokrasi yang kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. India juga disebut memiliki peran kunci dalam kebijakan baru ke arah selatan yang dikejar oleh Taiwan, dan data menunjukkan bahwa volume perdagangan antara kedua negara terus meningkat dan mencapai 8,45 miliar US dollar pada tahun 2022. Dengan peringkat sebagai mitra dagang terbesar ke-17 bagi Taiwan, India juga menjadi negara ekspor terbesar ke-14 dan sumber impor terbesar ke-21 bagi Taiwan. Meski kontak politik kedua negara ini terbatas, namun ikatan bisnisnya amat berkembang. Terbaru, keduanya bahkan membuat kesepakatan pengiriman tenaga kerja sebab Taiwan mengaku kekurangan tenaga kerja. Wah, jadi penasaran nih gimana respon Cina ya melihat rencana strategis India ini?